Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-51 dan 52. Matius 13 51 dan 52. Demikian firman Tuhan. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu terjadi sesudah Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan dan mereka menjawab, kami mengerti. Jadi murid-murid mengerti perumpamaan itu walaupun ada yang tidak dijelaskan ya, ada beberapa dijelaskan, beberapa tidak. Lalu sesudah itu Tuhan Yesus berkata, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, nah ini ahli Taurat, mungkin pemikiran kita pertama-tama itu adalah orang Farisi itu ya, yang tidak suka sama Tuhan Yesus itu. Nah, tetapi sebetulnya ini kata ini bisa saja diterjemahkan guru agama, boleh penafsir Taurat, boleh seperti itu ya. Guru agama atau guru Taurat, guru Alkitab, seperti itu ya. Penafsir Alkitab seperti itu. Jadi bukan ahli Taurat yang dalam ayat-ayat lainnya memang ahli Taurat yang orang Farisi dan teman-temannya itu yaitu. Nah maaf, ini penerjemahnya langsung pakai huruf besar di situ ya. Tapi dalam terjemahan-terjemahan lain tidak, itu ada ya. Pokoknya itu orang yang sudah belajar, dalam hal ini belajar dari hal kerajaan surga, belajar mengenai kerajaan surga. Siapa itu? Ya murid-murid. Jadi ini murid-murid maksudnya, kamu murid-murid yang sudah tahu, tadi katakan sudah tahu pelajaran mengenai hal kerajaan surga. Nah itu jadi bagi Bapak Ibu dan saya itu juga termasuk ahli Taurat dalam hal ini, maksud saya sudah mengerti mengenai hal kerajaan surga walaupun belum mengerti semuanya, tapi ibu, bapak, dan saya seperti murid-murid itu guru agama atau guru kerajaan surga. Jadi bapak ibu bisa mengajarkan dan itu diumpamakan, perumpamaan lagi sekarang. Seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara adalah tuan rumah yang memiliki kuasa penuh atas rumah itu, yang memiliki kuasa atas pengajaran itu yang sudah Bapak ketahui dan Bapak Ibu percayai itu. Bapak menguasai itu, yaitu Injil yang Bapak peroleh, yang Bapak percayai, yang Bapak ketahui, walaupun pengetahuannya hanya sedikit, tapi lama-lama berkembang. Itulah yang harus Bapak keluarkan. Tentu saja diajarkan kepada orang lain. Apa yang dikeluarkan itu harta yang baru dan yang lama. Nah, ini ada pemikiran karena hal kerajaan surga itu sudah satu, tapi mungkin pengertiannya ada yang lama, ada yang baru. Yang lama mungkin belum begitu jelas, tapi yang baru mungkin agak jelas, dan seterusnya yang baru lagi, jelas lagi, jelas lagi, jelas lagi, dan seterusnya. Atau mungkin juga ini mengenai yang lama itu perjanjian lama, kemudian yang baru itu perjanjian baru. Jadi ahli Taurat, guru agama, sudah tahu sedikit,
Perjanjian baru sudah tahu perjanjian lama, lalu itu yang harus dikeluarkan, dan pengertian itu terus tambah, terus tambah, terus tambah, terus tambah. Tapi yang lama dan yang baru itu satu paket. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu paket, tidak bertentangan satu dengan yang lain, tetapi perkembangan. Jadi perkembangan iman Bapak, Ibu, dan saya dalam belajar Alkitab itu ada di kuasa Bapak, Ibu, ada di tangan Bapak, Ibu, dan saudara. Wajib, wajib dikeluarkan. Jadi Bapak, Ibu wajib mengeluarkan apa yang Bapak, Ibu, dan saya ketahui, disampaikan kepada orang lain. Hal yang penting kerajaan surga jelas, itu keselamatan, diterima Allah di kerajaan surga. Mari kita bagikan pengetahuan itu kepada orang lain. Mari kita mencari siapa di antara kita yang mempunyai kawan dekat yang perlu memperoleh pengajaran ini. Mari kita berdoa. Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan menjadikan kami ahli Taurat, dalam arti mengerti kerajaan surga yang telah Tuhan jelaskan kepada kami, yang kami percayai, yaitu Injil Yesus Kristus. Yesus yang mati di kayu salib untuk dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga. Biarlah pengertian kami ini makin lama, makin fresh, makin segar, dan kami bisa membagikan kepada saudara-saudara kami yang lain. Biarlah hari ini, hari di mana kami bisa mengekspresikan pengajaran yang ada pada kami dalam bentuk pikiran, ucapan, dan tindakan kami di depan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan, banyak orang diberkati melalui pengajaran yang sudah kami terima daripada-Mu, dan terkoneksi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Selamat beraktivitas. Jangan lupa prokes, walaupun sudah reda, tapi COVID masih ada. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jauhi kerumunan, tinggal di rumah saja kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Amin.